Kemudian di surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini ayat yang harus selalu terngiang-ngiang bagi setiap muslimin dan muslimat dalam keyakinan terhadap asma dan sifat Allah SWT. Ini kaidah menyeluruh dalam permasalahan asma dan sifat Allah SWT. Sudah, ini yang jadi patokan. Firman Allah di surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita harus punya keyakinan Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tapi bukan artinya kita menolak asma maupun sifat Allah. Kenapa? Wa huwas samiul basir. Karena kita harus menetapkan asma dan sifat Allah SWT sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Di antaranya di dalam ayat ini secara spesifik As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Demikian juga asma dan sifat Allah SWT yang lainnya. Ini kaidah yang harus terus terngiang-ngiang dalam benak sanubari setiap muslim dan muslimah. Sehingga apa? Sehingga tidak ada nas-nas ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun keterangan-keterangan nas-nas di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih yang layak untuk ditolak atau ditaktil. Sebagaimana banyak yang menolak ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan akal yang tumpul. Ya, Allah jelas-jelas mengatakan, "Aamintum man fis sama'?" Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang berada di atas langit, bukan di dalam langit? Lalu ditolaklah ayat tersebut. Allah tidak di atas langit. Jelas-jelas Allah katakan Allah di atas langit. Jelas-jelas Allah SWT Ar-Rahmanir Rahim, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pengasih dan penyayang. Kenapa? Karena akal mengatakan sifat pengasih dan penyayang itu tasbih, ada bentuk penyerupaan dengan makhluk. Bagaimana? Kenapa tidak dikatakan Allah SWT maha pengasih lagi maha penyayang, tapi kasih dan sayangnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Sebagaimana kita sama-sama yakin salah satu sifat Allah yang mutlak ada, yaitu Allah itu bersifat wujud. Allah ada. Ya, kalau tidak meyakini Allah itu ada, berarti apa? Berarti ateis. Berarti tidak percaya sama Tuhan. Nah, semua kelompok di dalam Islam yang berbicara masalah asma dan sifat Allah yakin Allah ada. Mau Asy'ariyah, mau Maturidiyah, mau Jahmiyah, mau Mu'tazilah, yakin sama-sama Allah ada, Allah wujud. Sama yakin kan? Loh, ketika dikatakan Allah itu sama-sama ada, Ahlussunnah mengatakan ada Allah, Jahmiyah mengatakan Allah ada, apakah mesti ketika kita katakan Allah ada, makhluk juga ada, berarti kita telah menyerupakan keberadaan Allah dan keberadaan makhluk sekarang sama-sama ada? Kan tidak harus. Keberadaan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya azali dan abadi, sementara keberadaan makhluknya sesuai dengan karakteristik makhluk. Sama juga ketika kita katakan Allah memiliki kasih dan sayang, ya, tapi kasih dan sayang Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak serupa dengan makhluk. Kenapa? Ya, akal kalian bisa terima dalam satu sisi, kemudian menolak yang lain. Ya, makanya akal yang paling pas, akal yang selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini kaedahnya. Ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir.